sudah mengaku melakukan pembohongan publik dengan merekayasa hasil crash test yang penting selama 30 tahun lebih, Daihatsu di Indonesia justru dinilai aman dan tidak melanggar peraturan keamanan dan keselamatan berkendara. Kok bisa? Selamat datang di kanal YouTube Wagonesia. Kali ini kita akan membahas mengapa skandal crash test Daihatsu yang sedang heboh di dunia internasional justru terasa adem ayam saja dan dianggap tidak berimbas pada pasar otomotif di Indonesia. Bahkan, pemerintah telah membuka kembali keran ekspornya. Sebagaimana diketahui, pada April hingga Mei 2023 lalu, Daihatsu selaku merek cabang dari Toyota International di Jepang terlapor telah melakukan kecurangan serangkaian crash test dalam bentuk side collision test atau uji tabrak samping dan pole collision test atau uji tabrak tiang. Daihatsu mengakui telah melakukan kecurangan dengan membedakan unit uji tabrak dengan yang real terjual di pasaran, sehingga terjadi perbedaan spesifikasi hasil uji dengan yang dipakai oleh konsumennya. Ini hanyalah dua dari serangkaian kecurangan Daihatsu dalam membohongi publik terkait fitur keamanan dan hasil uji mobil-mobil buatan mereka, termasuk dalam hal unit pengendali airbag, standar tekanan ban, dan fitur sandaran kepala yang tidak sesuai dengan mobil yang dijual di konsumen. Parahnya lagi, kecurangan-kecurangan seperti ini sudah mereka lakukan sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Jumlah mobil yang diperkirakan terimbas tidak main-main, sebanyak 88.000 mobil. Tim independen yang terdiri dari regulator, pakar keselamatan transportasi, serta industri di Jepang menemukan setidaknya ada 174 titik kecurangan yang dilakukan oleh pabrikan mobil Daihatsu dalam membohongi publik terkait fitur keselamatan di mobil-mobil mereka. Praktik yang sudah berjalan sejak 1989 silam. Menanggapi temuan tersebut, pemerintah Jepang memerintahkan Daihatsu Motor & Co selaku produsen dan Toyota Motor selaku perusahaan induk untuk menghentikan semua produksi, distribusi, dan juga ekspor impor kendaraan yang diproduksi Daihatsu sampai mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagai tindak lanjut, bos Toyota Daihatsu melakukan permintaan maaf ke publik di media-media Jepang dan bahkan berjanji melakukan pemeriksaan lanjutan secara internal dan siap menanggung risiko apapun jika ternyata kecurangan ditemukan lebih meluas. Tidak cuma di Jepang, Toyota juga akhirnya menghentikan distribusi mobil-mobil Daihatsu di beberapa negara produsen cabang mereka, terutama yang jadi pasar-pasar penting selama 30 tahun belakangan ini. Tegas, bukan? Anehnya, perintah yang sama tidak terjadi di Indonesia. Dua pabrikan mereka, Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Astra Daihatsu Motor, masih beroperasi dan bahkan pada Desember 2023 lalu diizinkan lagi untuk mengekspor mobil-mobil Daihatsu yang mereknya masuk dalam daftar merah mobil yang terlibat dalam kecurangan crash test. Sebagai catatan, 8 mobil yang beredar di Indonesia merupakan brand yang masuk dalam daftar cegat pemerintah Jepang karena terkait skandal pemalsuan crash test. Merek-merek itu ialah Toyota Agya, Toyota Rush, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Reize, Rockie, Veloz, dan Yaris. Daihatsu memang dikenal sebagai pabrikan khusus mobil-mobil penumpang, niaga, dan mobil kecil. Dan memang kebanyakan yang kena adalah kelas mobil ini. Semua merek di atas merupakan mobil paling populer di tanah air dan juga paling laris. Meski begitu, walaupun imbas konsumen yang terancam risiko keselamatan jumlahnya sangat banyak, Daihatsu di Indonesia dianggap tidak melanggar peraturan keselamatan sebagaimana temuan para ahli di Jepang. Kok bisa? Kalau dilihat dari klarifikasi pihak Toyota Astra Motor dan Astra Daihatsu, temuan kecurangan crash test oleh pemerintah Jepang tidak mengganggu standar keamanan produk-produk mereka di Indonesia. Mereka memang meminta maaf atas temuan kecurangan, tapi tidak mengakui bahwa ada risiko keselamatan yang dihadapi oleh konsumen-konsumen di Indonesia semata-mata karena mobil-mobil mereka sudah sesuai standar keselamatan di Indonesia. Bahasa mereka kurang lebih begini: mobil-mobil yang diproduksi Toyota dan Daihatsu di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas maupun keselamatan dan sudah memenuhi standar regulasi yang berlaku di Indonesia. Kelihatan nggak kata kuncinya di mana? Betul, kata kuncinya adalah standar regulasi yang berlaku di Indonesia. Memang benar, di Jepang dan pasar internasional penting lainnya, mobil-mobil problematik Daihatsu dan Toyota ini telah terbukti curang dan mengandung risiko berbahaya bagi keselamatan berkendara publik. Ini valid karena standar keselamatan berkendara di Jepang dan banyak negara maju sangatlah tinggi. Regulasi mereka sangat ketat saat berurusan dengan keselamatan berkendara. Di Indonesia, tahu sendirilah ya. Standar keselamatan berkendara di negara ini termasuk salah satu yang paling rendah dengan peraturan terkait keamanan kendaraan termasuk paling longgar sedunia. Sepasang peraturan induk yang valid mengatur keselamatan berkendara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini sangatlah umum, sementara spesifik untuk uji tabrak dan fitur keselamatan standar hanya ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor.
Dalam set Blade tersebut, hal teknis yang paling gamblang diatur tentang keselamatan adalah kewajiban setiap mobil dipasangi sabuk pengaman atau sabuk keselamatan. Selain fitur keamanan standar lainnya yang sudah ada seperti lampu isyarat, spion, dan rem. Anehnya, tidak satupun peraturan di Indonesia mengatur fitur-fitur keamanan yang di banyak negara lain sudah dianggap standar minimum. Misalnya saja, airbag belum dianggap fitur yang wajib ada. Begitu juga dengan rem ABS, sandaran kepala, apalagi lampu isyarat blind spot yang bisa sangat membantu di jalan tol dan parkiran. Terang saja, pihak Toyota dan Daihatsu memanfaatkan celah peraturan ini dan mengatakan bahwa mobil-mobil mereka, walaupun ditemukan melanggar banyak peraturan keselamatan di Jepang, di Indonesia malah baik-baik saja dan sudah sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Ya, memang, bagaimana mau dianggap melanggar sementara peraturannya saja belum ada? Padahal, skandal crash test Daihatsu ini bukanlah kasus pertama pelanggaran keselamatan yang dilakukan oleh grup Toyota. Pun, bukanlah kasus pembohongan dan kecurangan industri yang pertama terjadi dan melibatkan produk-produk konsumen. Pada 2010, Komisaris Utama Toyota Global Akio Toyoda harus berhadapan dengan Kongres Amerika Serikat karena temuan skandal akselerator pada mobil-mobilnya. Pun pada 2022, segenap manajer Toyota juga menerima sanksi pemotongan gaji dan pengunduran diri karena temuan kecurangan pada data pengujian mobil-mobil niaga mereka merek Hino, salah satu brand anakan mereka yang juga terkenal di Indonesia. Selain Toyota, kompetitor mereka Suzuki melakukan recall karena diperlukannya pembaruan pada fitur steering, tie rod, dan poros kemudi yang dianggap bisa berisiko keselamatan dan kenyamanan. Lalu, baru saja pada November 2023 lalu, Honda juga terpaksa recall beberapa merek mobilnya karena masalah pompa bensin yang bekerja tidak sebagaimana mestinya terkait mobil-mobil populer mereka, termasuk Brio, Mobilio, Jazz, BRV, CR-V, dan HR-V. Hampir semua mobil populer dari 2021 hingga di 2023 pernah terkait masalah keamanan dan harus menghadapi recall. Lalu, mengapa Daihatsu ini tidak di-recall? Memang, set peraturannya belum menemukan pelanggaran undang-undang. Di samping itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan juga masih sangat percaya pada Astra Indonesia sebagai produsen dan distribusi mobil-mobil Toyota dan Daihatsu, bahwa produk mereka dalam tanda kutip masih aman untuk konsumen Indonesia. Kelihatan polanya masih sama, ada temuan skandal atau kecurangan, lalu pemerintah minta klarifikasi dari pabrikan memberikan klarifikasi dan pembelaan, pemerintah percaya dan menyampaikan klarifikasi yang sama tersebut ke publik. Semua pihak senang, semua pihak tenang, kecuali tentu saja konsumen yang pakai mobil-mobil mereka. Hehehe. Jadi, bagaimanapun paniknya Toyota Jepang atas temuan kecurangan-kecurangan mereka, dan bagaimanapun repotnya pemerintah Jepang dan banyak negara menyetop dan membatasi penjualan mobil-mobil yang terbukti berbahaya, hal sama tidak akan terjadi di Indonesia. Setidaknya, belum. Semuanya santuy dan berjalan seperti biasa. Yap, ini semua kuncinya ada di standar keamanan berkendara di Indonesia yang masih sangat rendah. Urusan keselamatan belumlah dijunjung begitu tinggi, sehingga harus menghukum perusahaan-perusahaan penyumbang ekonomi terbesar seperti Astra dan Toyota. Ini masalah keberanian moral saja yang belum ada, atau masih lemah jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Bolehlah sekiranya kita berharap bahwa suatu saat nanti, standar keamanan dan peraturan keselamatan berkendara di Indonesia ditingkatkan kualitasnya, minimum seperti standar-standar keselamatan di banyak negara maju saat ini. Tapi kapanpun itu terjadi, hanya Tuhan dan pemerintah yang tahu. Inilah yang jadi dilema saat ini, karena keselamatan berkendara di Indonesia masih berbenturan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, hubungan industrial, dan tentu saja politik. Jadi, Daihatsu bohong soal keselamatan? Ya memang, di Indonesia, tapi semuanya ini baik-baik saja dan mobil-mobil mereka masih akan sangat laris di tahun-tahun mendatang. Kita lihat saja. Itulah bahasan singkat kita tentang skandal kecurangan Toyota Daihatsu dan respon pemerintah Indonesia. Semoga bermanfaat sebagai tambahan wawasan, walau ini bukanlah saran apakah Anda membeli, memakai, atau tidak memakai mobil-mobil problematik yang ada di daftar atas. Semoga kita semua senantiasa terlindung selama berkendara di jalan raya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol jempol ke atas dan adalah gratis. Jika Anda mendukung kanal ini dengan memencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.